Ingat Kejadian 6 yang kita pelajari malam pertama. Jangan asal engkau suka lalu engkau menikah. Tunggu Tuhanmu berbicara. Ayat yang ke-22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Yahweh dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Luar biasa. Inilah namanya jodoh. Hari pertama Pak John sudah bicara soal manusia. Saudara, perhatikan perbedaan manusia dengan perempuan. Manusia itu dijadikan oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Tetapi perempuan itu dibangun. Dalam bahasa Inggris jelas, to make dan to build. Ini rahasia yang luar biasa bagi seorang manusia tentang jodoh. Karena seorang perempuan itu dibangun, bukan dibuat ulang. Apa bedanya dibangun dengan dijadikan? Sama seperti orang membangun rumah. Kalau dibangun, itu materialnya sudah ada. Nah, material perempuan itu diambil dari seorang manusia. Oke, saya beritahukan begini dulu supaya lebih jelas. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Nah, ini manusia, dianya tunggal. Siapa manusia itu? Yaitu ada laki-laki dan ada perempuan di dalamnya. Ketika sampai waktunya untuk manusia itu menikah, maka yang perempuan dikeluarkan dari tubuhnya, dibangun, lalu diketemukan. Ini jodoh. Jadi sejak semula suami istri itu sudah menyatu. Maka itu jodoh itu hak mutlak Tuhan. Sebab dia yang tahu. Kalau saudara perempuan, Tuhan tahu engkau berasal dari siapa. Tuhan akan carikan. Yang diambil dari saudara itu laki-laki yang mana. Nanti dibawa tuh. Kalau saudara laki-laki, maka Tuhan bertanggung jawab untuk jodoh saudara. Maka Tuhan akan mencarikan mana yang pernah aku keluarkan dari tubuhmu waktu itu. Ngerti nggak pengertian ini? Karena manusia itu pada mulanya laki dan perempuan. Ini luar biasa kata dia. Saya lanjutkan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari kata dia menjadi kata mereka. Inilah jodoh. Maka itu anak-anak muda, jangan kau hanya asal suka, tapi tunggu sampai Tuhan akan berbicara kepada saudara dengan jelas. Siang tadi, ternyata di Gunung Sitoli ada pengurus pemuda Kristen sekota Gunung Sitoli ini. Dan mereka minta bulan Juli untuk buat acara khusus anak muda. Kalau Tuhan kehendaki, saya akan bawa tim khusus untuk anak-anak muda. Ada berapa artis yang sudah bertobat dan mengasihi Yesus. Supaya mereka bisa memberkati Nias juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Perlu anak-anak muda itu mengerti tentang rencana pernikahan. Supaya nggak salah menikah. Inilah manusia. Jadi jodoh itu di tangan Tuhan. Perempuan itu dibawa kepada laki-laki. Bukan perempuan cari laki-laki, awas.
Saya ulangi lagi. Perempuan itu dituntun oleh Tuhan, ditunjukkan siapa jodohnya. Saya kagum akan Tuhan yang luar biasa ini. Padahal kita tahu Tuhan itu repotnya lebih daripada presiden juga. Sibuknya luar biasa. Betul tidak? Tapi demi rencana kekalnya, dia masih punya waktu untuk ngurus jodoh. Hebat nggak Tuhan kita itu? Katakan amin yang belum menikah. Maka itu jangan salah. Jadi dibawa perempuan itu kalau sudah waktunya kepada laki-laki yang jadi suami. Hai laki-laki, engkau pun gak boleh cari-cari. Tunggu sampai Tuhan bawa siapa jodohmu kepada kamu. Katakan amin juga. Jadi dua orang itu tidak boleh sama-sama cari. Tunggu Tuhan yang akan menemukannya. Kalau sudah waktunya itu luar biasa. Inilah Alkitab, inilah firman Tuhan. Ayat 23. Nah sekarang mulai masuk hukum keharmonisan pernikahan. Luar biasa Tuhan. Setelah perempuan itu dibawa, ingat waktu itu manusia kan dibius karena dioperasi rusuknya. Nyeto ayat 21 itu bius namanya. Dibuat tidur nyenyak itu dibius. Nah setelah jodohnya datang Tuhan bangunkan. Begitu bangun lalu berkatalah manusia, inilah dia. Wah ada satu surprise. Wah inilah dia. Bayangkan selama itu Adam gak pernah ketemu perempuan. Ketemunya kambing, sapi, anjing, burung, ketemu macam-macam karena memang gak ada orang. Saudara luar biasa Tuhan. Inilah dia. Satu surprise yang luar biasa. Tulang dari tulangku. Apa tadi bahasa Nias? Hisa. Iya enggak? Inilah dia. Suami-suami, ini hukum yang saya temukan dalam Alkitab. Untuk rumah tangga kita, kita ketahui masih harmonis atau tidak. Setiap bangun pagi, manusia itu asli. Ngerti nggak maksud? Lagi sekali. Setiap kali bangun pagi, manusia itu masih asli. Setelah mandi itu nggak asli lagi, karena sudah dipoles. Nah, suami-suami, setelah dengar firman ini, istri-istri besok bangunnya lebih lambat dari suaminya. Karena firman ini luar biasa hukumnya, saudara. Jadi untuk memeriksa apakah pernikahan kita itu masih beres atau tidak. Setiap kali suami bangun pagi hari, begitu lihat istrinya masih tidur, jujur, lihat masih ada rasa bangga enggak? Inilah dia. Wah, luar biasa. Ini hukum yang luar biasa, saudara. Ribuan tahun yang lalu pernikahan pertama di dunia diberikan pengertian ini. Ternyata dalam konseling saya banyak pernikahan. Tes yang pertama ini paling gampang. Suami harus jujur. Kalau kita bangun pagi, terus lihat istri kita, gemuknya. Awas kamu bertobat betul-betul itu. Hei laki-laki, dengar baik-baik. Kalau ada suami nggak suka istrinya gemuk, bertobat engkau suami. Saya akan memakai hukum kesehatan. Sudah dengar dulu.